Apakah Tuhan memiliki murka? Saya ingin memberi Anda dua contoh. Salib, di kayu salib, Anda melihat kasih Tuhan. Tuhan adalah. Apa itu murka? Apa itu murka? Itu adalah kasih Allah terhadap mereka yang tidak menerima kasih melawan dosa. Itulah manifestasi kasih terhadap dosa. Saya akan membuktikannya kepadamu, di kayu salib. Apakah Anda melihat kasih atau murka atau keduanya? Anda melihat keduanya. Kasih Allah untuk orang berdosa dan murka Allah terhadap dosa. Tuhan tidak bisa mentolerir dosa. Itu alasan Dia harus mati. Dia tidak bisa menerima dosa. Pada kedatangan kedua, apakah Anda melihat kasih Tuhan atau murka Tuhan? Kasih Tuhan bagi mereka, Yesaya 25. Ini adalah Raja kami sudah menunggunya. Dan Anda melihat yang lain, dikatakan di kitab Wahyu, berlari kepada batu. Sembunyikan kami dari wajah anak domba. Mengapa bersembunyi darinya? Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak memanggil nama Tuhan. Karena mereka tidak menerimanya sebagai juru selamat. Mereka percaya diri, mereka menyembah diri sendiri, mereka mencintai diri sendiri lebih dari mencintai Tuhan. Anda memahami saya? Kejadian yang sama. Tindakan yang sama, bisa menjadi murka atau kasih. Ini seperti koin yang sama, yang Anda lihat dari dua perspektif yang berbeda. Reaksi kasih terhadap dosa itu adalah murka. Kasih tidak menerima apa yang salah. Kasih melakukan apa yang benar. Jadi apa yang terjadi dengan Babel? Malam itu, karena Belsyazar tidak bertobat, Babel binasa. Kores datang. Dia disambut untuk perayaan dan sukacita, menggambarkan Yesus Kristus. Dan Kores, sejarah mengatakan, dan ada kutipan yang dapat kita temukan mendekati akhir. Dikatakan seperti ini, saya Kores, raja dari semua, raja yang perkasa. Saya masuk ke Babel dengan damai, membangun kerajaan saya di istana. Saya menemukan perayaan atau kegembiraan. Dan kemudian saya membebaskan orang-orang dari perbudakan. Dan memperbaiki rumah mereka. Apa yang dia lakukan? Apakah dia membunuh mereka? Dia membunuh Belsyazar. Dan kemudian apa yang dia lakukan terhadap orang-orang? Apa yang dia lakukan? Dia membangun kembali rumah mereka. Dia membebaskan mereka, paralel dengan Yesus Kristus. Kores, sejarah mengatakan, tidak menghancurkan apapun. Namun, 60 tahun kemudian, Babilonia memberontak terhadap Ahasweros. Dan dia datang dan menghancurkan mereka. Kemudian 150 tahun kemudian, Alexander yang Agung, datang dengan pasukannya dan dia berkata, Anda tahu. Ini adalah tempat yang bagus. Jadi dia mempunyai beberapa ribu orang dan dia mengambil semua batu bata, semua batu, membersihkannya. Dan dia berkata, saya akan membangun kembali menara Marduk. Dan saya akan menjadikannya pusat pemujaan di seluruh dunia untuk menyembah Dewa Matahari. Dan sejarah mengatakan, bahwa dia diberitahu, bahwa Alkitab, nubuatan Daniel mengatakan, bahwa Babel tidak akan pernah dibangun lagi. Dan dia berkata, saya Alexander yang Agung, saya akan melakukannya. Dan di lokasi menara kuil Marduk, menara Babel, di sanalah dia mulai membangun kembali, melawan nubuatan Tuhan. Dia jatuh sakit dan dia meninggal. Alexander yang Agung. Apakah Anda tahu itu? Jadi pada dasarnya, itu memenuhi nubuatan. Meskipun dalam Yeremia 50 dan Daniel 2, mengatakan bahwa Babel tidak akan pernah dibangun kembali lagi. Dia memilih untuk mengabaikannya, dan dia mati saat mencoba membangun Babel. Jadi saudara-saudara, dua raja, satu orang berdosa, yang lain, orang berdosa. Yang satu bertobat. Yang lain sombong dan tidak bertobat. Yang satu merendahkan dirinya. Yang satu sombong. Satu diselamatkan. Yang satu hilang. Apakah ada kasih karunia di pasal ini? Apa itu kasih karunia? Di manakah Anda menemukan kasih karunia di sini? Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Tuhan mengirimkan telapak tangan untuk menulis tulisan itu? Dan mengirim Daniel untuk menguraikannya, untuk menjelaskannya. Karena Belsyazar sudah terlalu jauh, dibutakan, hilang. Apakah itu untuk Belsyazar? Saya punya kutipan di sini, yang mengatakan ada orang di ruangan itu yang belum diselamatkan.
Ditambah, tentang Anda dan saya, karena Kores tidak membunuh yang lain. Dia hanya membunuh Belsyazar. Ada orang di ruangan itu yang belum diselamatkan, ditambah sepanjang sejarah untukmu dan untuk saya. Itu adalah penghakiman, tetapi penghakiman memiliki kasih dan murka. Penghakiman itu memberi murka kepada Belsyazar dan kasih untuk orang lain. Karena penghakiman di Israel adalah ketika Anda bertobat, Anda diampuni. Dan itu ditulis dengan darah anak domba dan dosa Anda diampuni. Dan pada hari penghakiman, buku-buku itu dibakar. Tidak ada catatan tentang dosa Anda. Jadi penghakiman adalah kabar baik, tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, mereka dilempari dengan batu. Jadi malam itu, penghakiman sebenarnya adalah kabar baik bagi yang lain. Kutipan mengatakan, telapak tangan itu adalah panggilan untuk pertobatan bagi orang lain di ruangan itu. Itu adalah kabar baik bahwa mereka masih ditimbang dan mereka punya waktu untuk bertobat. Saudara-saudara, kita hidup selama masa penghakiman. Anda dan saya masih dalam proses dihitung. Bagaimana Anda akan ditemukan? Kekurangan. Ini adalah waktu untuk penghakiman. Kita hidup selama penghakiman. Ketika Anda berada dalam neraca, apa yang akan dikatakan penghakiman tentang Anda? Cerita Belsyazar janganlah menjadi kisah kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.